guys, welcome back di channel Ewa. Bang. Oke teman, kesempatan kali ini Ewa mau nge-review RC lagi. Dan kali ini RC keluaran terbaru dari MN series nih. MN mengeluarkan RC di awal tahun 2026. Sebenarnya RC ini sudah keluar di akhir tahun 2025. Kemungkinan besar Indonesia baru bisa mengimportir secara resmi oleh mungkin official store ya, nggak tahu juga, atau authorized store. Yang penting RC ini sudah didatangkan di Indonesia dengan harga resmi di angka Rp1.050.000. MN terbaru dengan tipe GWM Tank 300 dan mobil aslinya GWM Tank 500 ataupun Tank 300 ini sudah juga berada di Indonesia. Mobil ini adalah mobil buatan Tiongkok dengan model off-road, tetapi desainnya modern dengan berbodi klasik ya, mempertahankan bodi klasik. Kalau Mewah lihat sih, bodi GWM Tank 300 atau GWM Tank 500 itu seperti layaknya bodi kombinasi antara Rubicon dan Ford Bronco yang dikombinasikan, kemudian lahirlah desain Tank 300. Tapi ini opsional atau mungkin asumsi pribadi ya teman-teman, karena melihat bentuk dari GWM Tank 300 ini. Nah, untuk RC-nya ini sudah lisensi resmi bodi dari GWM Tank 300 dan MN juga mengeluarkan kode seriesnya di angka yang sama, GWMN T300. Nah, seperti apa RC-nya? Jangan lupa di like dan subscribe dulu, karena kita akan melihat review secara detail, kita unboxing, setelah kita akan preteli semua di harga Rp1.050.000. Apakah RC ini layak disandingkan dengan MN generasi lama, MN128 atau MN86 KS yang memang tergolong punya chassis yang sangat handal. Nah, kali ini MN mengeluarkan seri terbaru ini, kita akan lihat bersama-sama teman-teman. Kita akan bongkar bersama-sama, langsung aja yuk kita akan bongkar. Jangan lupa like, subscribe. Kita bongkar sekarang juga. Ciao. Oke teman-teman, ini RC dari MN nih. Ini memang sengaja belum buka ya, karena memang mau lihat impresi pertama juga. Karena RC ini dengan model terbarunya di angka yang cukup mahal sih, per 12-nya. Ini teman-teman, untuk RC dari MNT 300 dengan layout di sini bahasanya full Mandarin. Jadi kemungkinan besar RC ini belum di keluarkan model secara global ya, hanya di bagian Tiongkok saja. Tapi untungnya Indonesia sudah bisa menghadirkan MNT 300 ini yang sudah dinanti-nanti juga sih sama Mewah, karena memang modelnya keren sih. Layoutnya seperti ini aja, dan ini nggak tahu bahasanya apa, Mandarin. Ini ada layout versi bagian depan sama samping, tapi keren ya. Ini ada logo tanknya nih. Sini ada layout yang warnanya kuning, dan ini ada ini ada remote-nya juga. Nah, ini remote-nya sepertinya sama seperti remote-remote MN yang lain. Kita akan cek buka. Bagian bawah ada warnanya nih teman-teman. Ada silver, merah, hijau, sama kuning, atau mungkin ini krem ya. Oke. RC-nya memang sudah dirakit, jadi sesuai kebiasaan si MN ya. Kalau mengeluarkan seri itu RC-nya sudah dirakit. Kita akan mendapatkan di dalam box zipper ini nice, perlengkapan semua ada di sini teman-teman. Tangga, ada tangganya ya, box kotak, aksesoris, jerigen, fendernya dari plastik. Ini benar-benar dari plastik materialnya. USB charging, ternyata ini USB chargingnya Type C nih. Kita mendapatkan adaptornya nggak dapat ya. Ini Type A dan Type C ya. Ini harus punya adaptor terpisah lagi. Kalau ini menggunakan adaptor charger HP itu bisa teman-teman. Ini ada beberapa yang sudah terpasang. Ini handle pintu, spion dan wiper. Ini roof rack bagian atas sepertinya. Dan ini buku manualnya seperti ini. Pemasangan aksesorisnya ya. Dan ini stikernya, kita mendapatkan stiker. Keren nih. Kita mendapatkan stiker yang sekarang stikernya itu timbul. Mantap sih. Ini seperti stiker
vinil, bukan ya, bukan vinil ya teman-teman. Ini stikernya timbul. Keren sih. Oke, seperti itu saja mungkin tambahannya. Akan singkirkan dan ini remote-nya. Ini remote-nya sama seperti remote-nya MN128. Ada binding atau throttle rate, ada lampu, ada steering trim di sini. Ini channel 3 dan channel 3 main plusnya ini mati ya teman-teman, jadi nggak bisa. Ini steeringnya ada, steering wheelnya ada spon di sini, cukup enak sih. Sama kalau teman-teman punya MN seri-seri 99S sampai ke MN82T yang terakhir itu remote-nya sama, atau sama MN128 itu sama. Oke, nggak ada yang perubahan dan kita akan lihat RC-nya. Wow. Sebentar. Ini dimensinya kok di luar ekspektasi. Dimensi ini secara, oh iya, nanti akan cerita ini teman-teman pelan-pelan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi sih. Kita akan pasangkan dulu ya teman-teman untuk aksesorisnya. Jadi kita mendapatkan bodi tank 300 seperti ini yang belum terpasang aksesoris, dan ini hard body nih. Kita akan pasangkan dulu aksesorisnya. Bang! Ini teman-teman untuk RC-nya dari MN-T300 nih. Wah, sayang sekali satu ya. Apa skalanya tuh terlalu kecil nih. Bukan seperti skala 1/12 tandingannya atau bandingannya sih sama MN86 atau MN128. Ini teman-teman bentar. Omewa akan menyandingkan RC ini dengan MN86 yang Omewa punya ya. Dan, nah ini teman-teman untuk MN86 Omewa punya, dan ini memang dimensinya kecil kan. Kalau kita bandingkan MN128 itu sama. Jadi ini MN-T300 itu nggak sebesar si MN86 atau MN128. Dia lebih kecil dan ini skalanya bahkan lebih mirip dengan MN82 Pro atau 82T ya teman-teman. Bentar. Nice. Nah ini kalau disandingkan, ini agak memang dimensinya agak lebih sedikit ya. Karena tapi secara dalam mobil aslinya memang perbandingannya ini memang pas. Jadi Land Cruiser dan T300 itu memang bongsor si T300. Gimana teman-teman? Kalau yang masih penasaran dengan MN-T300 itu sebanding dengan MN128 sama MN86 KS tuh, teman-teman jangan terlalu banyak ekspektasi dulu ya. Oke teman-teman, kita akan bahas untuk bodinya. Untuk bodinya sih memang nggak ada komplain ya, karena ini memang benar-benar suka sih. Body dengan hard body, semua optional part ini yang aksesoris tertempel ini sangat cakep nih teman-teman. Kita mendapatkan 2 jerigen yang nggak perlu kita beli secara terpisah, ini sudah include. Kemudian kita mendapatkan spion yang retractable seperti ini. Kemudian ada pernak-pernik di sini nih teman-teman. Ini juga keren. Kita mendapatkan wiper yang bukan stiker, dan ini wiper tempel ya teman-teman. Keren sih. Kita mendapatkan fender yang ini bisa dilepas juga nih untuk over fendernya. Keren sih kalau teman-teman mau ngebuat wheelbase-nya ini jauh lebih cowok lagi. Ini bumper bisa kita fleksibelkan karena ini bumpernya bisa kita lepas, kemudian kita bisa tarik kayak gini, kita paksain masuk lagi itu masih bisa. Terus kemudian kita mendapatkan aksesoris tangga di bagian sisi sebelah kanan. Ini jadi RC ini nampak lebih lengkap karena kita mendapatkan roof rack-nya juga secara cuma-cuma. RC ini sudah lengkap sih teman-teman, apalagi bodinya ini lisensi resmi dari tank GWM Tank 300. Kita mendapatkan logo tank di sini, dan ini keren banget untuk air scope-nya ya, bagian depan ini. Keren sih, mirip aslinya nih, ada 5 air scope ya. 1, 2, 3 dan sisi kanan sisi kiri ini satu-satu. Jadi ini kemungkinan besar dia versi yang turbo. Terus untuk body, hard body teman-teman, kita mendapatkan mika depan dan ada di sini atasnya ini
Ini RC/12 dengan skala kecil daripada si MN128 86 KS, tetapi kita mendapatkan sunroof di sini. Ini benar-benar sunroof, bukan lagi tempelan atau stiker atau mungkin cat-catan, bukan. Ini benar-benar dia sunroof, dan ini kaca, benar-benar kaca nih. Benar-benar kaca. Kita mendapatkan dua seater ya, double seater, depan belakang, dan ini ada bagasi yang bisa kita buka ternyata. Bagian hanger spare tire ini memang bisa dibuka tutup ya. Dan di sini ada mekanisme kuncinya di sini. Ini ada mekanisme kuncinya, tinggal kita ceklikkan gini, dia akan nutup, buka, tutup seperti itu. Terus kemudian, oh ini kap mesin juga bisa kita buka, dan disinilah tempat penyimpanan baterainya. Kemudian pintu ini juga bisa dibuka kanan kiri. Sayang sekali pintu di kedua ini nggak bisa dibuka ya teman-teman. Hanya di bagian kanan kiri depan saja, sama kap mesin. Sama bagian hanger ini sudah bisa dibuka, dan bagian bagasi ini juga bisa dibuka. Overall oke sih untuk RC license, dan ini nampak scale banget, gagah, keren, mantap. Jadi 1/12 skala mini selain MN82S series. Yang ini memang dia lisensi resmi dari Toyota Land Cruiser, tetapi pintu-pintu ini tidak bisa dibuka kecuali di bagian overlandnya saja yang bisa dibuka seperti ini. Nah, kalau di MNT300 kita mendapatkan seperti layaknya MN128 atau MN86KS, pintu-pintunya bisa dibuka juga, termasuk di bagian bagasi belakang, dan cukup luas di sini. Kita bisa menyimpan spare part baterai cadangan lagi. Untuk detail-detailnya teman-teman, kita mendapatkan pijakan kaki yang sudah bawaan dari lahir, sudah ada. Ini keren, dari plastik ini. Oh iya, ini semua bahannya plastik. Plastik semua teman-teman. Plastik semua, ini plastik, tidak ada yang nylon, tidak ada, ini plastik semua, full plastik. Kita mendapatkan rangka yang sama seperti rangkanya MN82S ya. Oh beda sih. Ini mendapatkan rangka baru teman-teman. Ini beda dengan MN82S, dan ternyata ini mendapatkan rangka yang baru. Bukan. Ini rangkanya baru, dan ini berbeda sekali dengan MN86KS. Berbeda karena sky plate-nya pun berbeda teman-teman. Menggunakan basis rangka baru, kita akan coba ukur untuk wheelbase-nya ya. Kita akan ukur wheelbase-nya. RC ini menggunakan wheelbase di angka 23,5 cm, 235 mm. Untuk wheelbase-nya di angka 235 mm. Kemudian lebar RC ini di angka dari ban sampai ban ya teman-teman, di angka 170 mm atau 17 cm. Kemungkinan ini RC dengan lebar paling lebar ya. Nah, lebarnya berbeda teman-teman. Ini jauh lebih lebar sedikit di MNT generasi T300 ya. Nah, agak repot ini. Buat perbandingan aja teman-teman, kalau misalkan mau beli RC ini RC-nya lebih lebar ya. Lebih lebar dari MN82. Nah, ini ada offsetnya nih. Terus kemudian dari sisi depan ini head to head juga kelihatan sekali dia lebih lebar, di angka 17,5 cm. Kemudian untuk tinggi RC ini dari bawah sampai ke atas ini di angka, sampai roof rack ya teman-teman, di angka 190 mm, 19 cm. Kemudian untuk ground clearance RC ini di angka dari bonggol gardan di angka 4 cm. Lumayan nih untuk ground clearance ya. Di bagian tengah ground clearance nya di angka 5,5 cm atau di angka 55 mm. Di angka 55 mm untuk ground clearance ini, dan ground clearance bagian bonggol ke tanah itu di angka 4 cm. Keren, lumayan sih. Oke teman-teman, untuk roda dia menggunakan velg 1,55 inch. Dia menggunakan velg yang sama seperti
MN72, tapi ini kayaknya sudah dibuat apa belum. Nanti kita akan cek teman-teman di bagian bongkar-bongkar. Untuk roda ini di OD-nya angkanya di angka OD rodanya di angka 83 mm. Oh, untuk kodenya di angka 83 mm, untuk lebarnya roda ini di angka 4 cm atau di 40 mm. Oke, nice. Dia menggunakan gardan basicnya sama nggak dengan gardan si MN128? Kalau gardan MN128 jelas ini berbeda, teman-teman. Bonggolnya aja berbeda. Nih, gardannya berbeda. Dia lebih mirip ke gardannya si MN82S ya. Yap. Kita akan cek. Oke, teman-teman, untuk gardannya memang sudah terkonfirmasi. Dia menggunakan gardan dari basicnya MN12 dari MN82, MN99S, bahkan MN ke82T series ya. Sama untuk gardannya si MN 300 ini. Kemudian untuk interior, RC ini menggunakan full interior yang sangat cakep. Interiornya dia sudah detail banget, menggunakan desain resmi dari Tank 300. Dan oke sih, sayang sekali pintu bagian jok kedua ini tidak bisa dibuka ya teman-teman. Oke, untuk bodi sih nggak ada komplain karena bodinya ini memang benar-benar cakep. Jadi kita mendapatkan spion yang bisa di retractable juga seperti ini. Nah, ini spion-spion yang sudah anti patah ya, enak banget buat kita main. Oke, untuk bumper bagian belakang kita dikasih bumper plastik, bumper depan juga dikasih bumper plastik. Kemudian kita mendapatkan ini nih. Ini snorkel yang nggak ada di pasaran karena snorkel ini snorkel yang didesain khusus untuk mobil Tank 300. Jadi seperti mobil aslinya, snorkel ini kayak hormat gitu ya teman-teman. Lucu sih. Oke, bagian kaki-kaki kita menggunakan link. Linknya ini mirip MN 78 ya, karena linknya ini kotak. Dan ini persis banget MN78 untuk link-linknya ini. Pendek-pendeknya juga sama. Karena wheelsnya ini mungkin panjang dari MN78, kemungkinan besar linknya ini, kemungkinan besar skid padnya ini dilebarin. Nah, kita bisa substitusi link pakai MN78 dan kopel pun sama. Bisa substitusi juga pakai MN78. Kopelnya ini masih menggunakan kopel plastik depan belakang, jadi dia sudah 4-wheel drive seperti ini. Dia menggunakan servo 9 gram. Sudah sih, kita akan cek baterai bagian depan. Nah, baterainya cukup unik untuk RC dari MNT 300 ini. Dia menggunakan baterai yang sudah di cover seperti ini. Ini seperti baterai drone ya teman-teman. Baterai drone. Nah, karena dia menggunakan apa namanya, USB charging tip C. Jadi di sini itu ada modul BMS-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nge-waterproofing harus ada PR ngebuka casing ini dan nge-waterproofing modul BMS yang ada di dalam baterai ini. Agak sedikit ribet sih. Kenapa MN menggunakan baterai series ini? Karena katanya sih biar enak aja masang gitu, jadi nggak perlu ada pin-pin kabel yang panjang-panjang dan lebih rapi juga sebenarnya. Cuma ya itu kelemahannya kalau menggunakan baterai tipe kayak gini, kita kalau mau upgrade baterai itu agak sedikit susah karena baterai di pasaran dengan kapasitas besar-besar itu tidak ada yang model seperti ini untuk substitusi baterainya. Mau nggak mau ya bisanya ngerakit sih, kalau enggak mengubah konverter yang pin ini menjadi kabel aja. Ini teman-teman, ini menggunakan 4 pin loh. Ini menggunakan 4 pin, ini juga menggunakan 4 pin, dan di sini ada modul BMS-nya, ada USB charging. Ini wajib banget untuk di waterproof. Susah ya. Nah, kabar baiknya kalau kita punya baterai cadangan, kita bisa menyimpan baterai yang kotak ini ke sini nih. Karena dia space-nya muat. Bisa kita tutup juga dan nggak gonjelang-gonjelang. Ya meskipun gonjelang-gonjelang ya. Iya, gonjelang-gonjelang tetap.
tetap gonjelang-gonjelang sih, memang harus kalau dimasukin ke sini memang harus dilem pakai lem double tip gitu ya. Oke teman-teman, untuk shocknya dia menggunakan shock yang mirip MN128. Shocknya benar-benar membal-membal, berbeda dengan shock dari MN82. Oh mirip juga sih, yang bagian depan mirip shocknya sama yang dipakai. Jadi menggunakan shock spring aja tanpa oil shock. Kalau di MN168 kita mendapatkan shock yang sudah bagus, dia adjustable juga, dia sudah oil shock juga. Kalau yang di MN series ini di harga yang sudah menyentuh 1 juta ke atas ya, masih menggunakan shock tanpa oil shock. Oke teman-teman, gimana kan torsi RC ini? Kita akan cek ya. Kita akan nyalakan dulu RC-nya. Oke, kita akan nyalakan RC-nya. Nah, kita nyalakan transmitternya dulu. Untuk tombol on off-nya dia ada di belakang sini nih teman-teman. Belum binding ya, karena ini menggunakan remote lain sih. Coba kita akan bindingkan dulu. Oke, udah connect. Kita akan coba seberapa kuatkah torsi RC ini. Kok masih menggunakan suara nyamuk ya? Dia tanpa brake loh. Oh, brake-nya harus mundur. Jadi gini nih teman-teman. Kalau kita lurusin terus kita lepas gasnya, dia masih lurus. Tuh. Nih. Tuh. Kalau brake-nya memang harus ditahan ke depan sini, mundur. Nah, ini baru brake. Jadi kalau sini maju, kalau mau masih memutar. Kalau mau brake ya kita mundurin 1 kali. Nah, ini baru dia ngerem pakem. Terus untuk mundur yang kedua dia baru mundur. Baru reverse. Cukup halus sih. Kita akan tes torsinya. Motor brushed. Gak kuat. Ini ya teman-teman. Ini dia jalan. Kita taruh di lantai. Now kita jalani lagi agak kenceng. Taruh di lantai. Gak kuat juga. Agak kenceng lagi. Gak kuat juga. Kenceng pol. Baru kuat. Jadi torsinya lemah. Melewati obstacle kayak gini tuh harus bener-bener mode speed. Kalau kita main pelan bisa nggak ya? Jadi kayak rasanya patah-patah gitu, pek 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 gitu. Enggak deh. Kalau kita bicara MN128 nih, untuk rivalnya MN seriesnya sendiri, itu lebih bagusan MN128 karena motornya itu jauh lebih besar dan torsinya jauh lebih besar juga. Kalau ini torsinya kecil banget. Wah, shit. MN T300 itu adalah MN dengan model terbaru, dan kesimpulan sementara dia menggunakan basis kitnya sendiri. Cuma beberapa part ini bisa disubstitusi dengan MN-C82T atau MN-99S atau MN-78 versi lama. Link-linknya sama dan semua ini kaki-kakinya ini sama dengan MN-78 atau MN-82T. Sama persis, shock-shocknya pun sama persis. Yang beda ya chassisnya sama skid plate-nya ini beda sepertinya karena ini menggunakan skid plate yang besar. Tapi kalau kita lihat sih, oh ya beda-beda.
Beda karena ini chassisnya bisa dibuka di sini nih. Untuk membuka bodinya gampang sih teman-teman. Kita akan matikan dulu ya RC-nya ya. Ya ada model klip di sini nih. Nih, ini bisa kita tekan, kita dorong ke belakang, dan ini bisa kita tekan dorong ke belakang. Nah, ini harusnya sudah terbuka antara chassis dan bodinya. Wah, masih dikunci lagi. Wah, masih dikunci. Ternyata harus melepas dua baut yang ada di tengah skid plate. Kirain cuma klip doang depan belakang. Oke. Oke teman-teman, kita masuk sesi tear down aja sekalian ya. Jadi kesimpulan sementara untuk RC ini setelah kita coba RTR, rasanya ya memang nggak ada tenaganya. Kemudian agak kecewa juga untuk basis chassis dan garden couple links, bahkan sampai ke gearbox ini sama seperti MN78 atau MN82T. Di luar ekspektasi, di harga 1 juta lebih harusnya ini MN bisa memasukkan DNA-nya MN128 sih. Kenapa ini jadi MN82T yang diganti body? Gitu teman-teman, kita akan buka ya. Ini untuk basis baterainya. Oh, basis baterainya itu sama ya sebenarnya. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan substitusi baterai ini menjadi baterai convert lama. Kita melepas ini aja, pinnya ini aja. Ini pinnya ini ada 4 titik di sini teman-teman. Nanti kita bisa ganti jadi 2 pin aja. Soket biasa JST bisa. Ini kita ganti aja, nggak pakai baterai kayak gini. Kalau misalkan kita mau baterai yang jauh lebih besar kapasitasnya. Untuk bodinya seperti ini. Dia ada modul pembagi arus real, stick lampnya juga sama seperti MN yang lain series itu sama. Ini perlu di waterproof nih teman-teman. Nanti kita akan waterproofing. Terus dia sudah menggunakan lampu LED ya, LED SMD. Oke lah. Bagian depan belakang ada sennya juga. Kalau masalah bodi sih nggak ada komplain sih. Bodinya bagus banget. Kalau bodi ini dimasukkan ke MN ini bisa enggak ya? Wheelbase-nya sama ternyata. Wheelbase-nya sama. Kalau teman-teman punya MN78 mau pakai bodinya tank 300 ini bisa sih. Tapi nanti rodanya jadi bisa masuk ke dalam fender. Jadi cakep gini malahannya daripada masuk ke sini. Ini terlalu cingkrang. Cuma nanti untuk basis chassisnya, karena chassisnya ini beda. Chassisnya dia ada lubang di sini untuk menempelkan bodi. Jadi bodinya ini bisa nempel langsung. Klek gitu harusnya sih. Nah, ini menggunakan klip-klip saja. Dah, nempel. Dia hanya menggunakan klip ini. Lepas ya, tinggal ini dilepas. Kalau diperkuat lagi di sini ada bautnya lagi 2. Tinggal kita lepas saja. Ya, selesai. Oke, bodi kita akan singkirkan dulu. Kitnya ini, kalau secara sekilas sih dia mirip, nggak ada yang mirip-miripnya karena ini chassisnya tebel teman-teman. Ini benar-benar build chassis baru dari MNC 300 ya, chassis baru, tapi ini motor lama. Motornya MN78, MN99 SV2, MN82T sama persis seperti ini. Linknya ini juga sama seperti Om Meo tadi bilang, sama persis MN82T persis, gardan-gardannya semua sama, hanya diperbesar di bagian velgnya saja. Velgnya sama, hanya diperbesar bagian profil bannya saja. Elektrikalnya masih menggunakan elektrikal yang apa ini? Electrical Unity Board Circuit. Padahal yang MN versi 2 pun sudah dipisah antara ISC dan
receiver. Kenapa di MN82T ini kembali lagi seperti ini? Oh. Ini ada sakarnya di sini. Oh, siapa tahu nanti di dalam sini kita mendapatkan gearbox yang metal ya, teman-teman. Siapa tahu. Oke, kita akan coba bongkar dari elektrikalnya dulu ya. Oke, teman-teman, kita akan coba buka di bagian boardnya dulu. Kita akan lepas soket-soketnya semua. Ini teman-teman untuk elektrik Unity board circuitnya. Sepintas ini belum di waterproof ya. Sudah, cuma kayaknya yang bagian sini belum, cuma yang sini sudah, cuma tipis banget nih teman-teman. Nah, ini sekalian kita waterproofing ulang ya. Kita butuh biasa Kutex. Nih, sekalian teman-teman kalau misalkan mau nge-waterproof ulang, sekalian nih lihat prakteknya ya teman-teman. Kita butuh Kutex Implora. Mau habis Kutex tuh. Jadi kita tuang gini nih teman-teman. Kita tuang aja lah biar cepat. Nah, habis. Oke, baru kita ratakan dengan kuasnya. Kalau belum terbiasa menuang kutek kayak gini, karena harus hati-hati teman-teman, jangan sampai kena pin bagian bawah ya, board yang bawah. Nanti board yang bawah akan terlapisi dan nggak bisa menyala untuk servo ataupun baterai dan lain-lain. Ini yang bagian bawah ini, bagian bawah yang sini nih. Ini yang bagian atas ini harus dilapisi semua. Oke, harus benar-benar semua terlapis. Nice. Oke, nice. Kita akan diamkan dulu untuk receiver board atau Unity board circuitnya. Diamkan selama kurang lebih 5-10 menit atau 15 menit lah, karena ini banyak ya. Habis, tenang, masih ada persediaan. Kita akan copot juga bagian servo. Servo sudah terkelupas. Oke, belum di waterproof teman-teman untuk bornya. Ini wajib di waterproof ya. Sekalian tutorial waterproofing. Oke, cukup, kemudian kita diamkan dulu. Nah, 15 menit. Oh ya, gearnya plastik. Oke teman-teman, oh iya, ini baterainya. Nah, ini kita harus bongkar baterai ini karena di dalamnya sini tuh ada modul BMS-nya. Yang resiko berkarat adalah port Type-C-nya nih. Kalau misalkan nanti kena air. Impossible untuk dibuka teman-teman, karena memang dilem banget ini untuk hardcase-nya. Kalau kita buka nanti nggak bisa kita pasang lagi untuk case-nya. Tapi ini jelas banget di dalam port USB Type-C ini ada modul lagi yang namanya BMS untuk mencharger dua sel baterai ini. Kalau tidak ada BMS tidak akan bisa di-charge nih, karena dia menggunakan charger USB ya. Ini kelemahannya, karena kalau kita menggunakan charger USB yang tipe-tipe MN dahulu itu di sininya sudah ada modulnya. Modul BMS-nya itu ada di
bagian kepala chargernya kayak gini nih. Ini modul BMS-nya ada di sini. Dia ada kelip gitu. Kalau modul BMS yang ditaruh sini kemungkinan besar nggak ada proteksi waterproofingnya. Kalau dicas ya nanti bakalan konslet. Ya semoga aja aman sih. Tapi nanti kita akan coba ya teman-teman. Kita akan coba gasin baterai ini. Kita celup-celupin aja biar kita tahu ternyata baterai ini tuh nggak cocok atau sudah waterproof juga. Selanjutnya kita akan coba buka garden dulu ya, penasaran ya. Shocknya ini sama seperti shocknya MN 82 series. Lem atau belum ya teman-teman? Rodanya ini belum dilem, jadi modelnya kayak MN 128 gitu. Nih, cepitin aja ke velgnya. Oke. Untuk garden di sini ada hack yang 5 mili, dia menggunakan 6 mili atau 5 mili ya. Yang ini ini masih menggunakan plastik. Ini full plastik semua. Kita mendapatkan CH plastik, mendapatkan dogbone ya, belum XVD, belum CVD. Menggunakan dogbone juga plastik di bagian knuckle-nya ini. Kita lepas gardannya teman-teman. Kita akan cek bagian bonggol ya. Oke, terkonfirmasi untuk pinion di bagian gardan ini masih sudah menggunakan metal, tapi metal core ya. Sama di bagian bevelnya ini juga sama metal core. Kita akan coba cek apakah ini sudah menggunakan bearing atau belum ya. Belum. Ya ampun. Plastik. Belum ada bearing teman-teman. Dari sini pun udah kelihatan ini mengecewakan sekali. Harga 1.050.000 loh. MN sekarang kenapa jadi kayak gini ya? Ini kayak harga RC 600 ribuan punyanya MN99S atau MN78, persis sekali. Kalau teman-teman buat pemula belum pernah punya RC tipe MN gitu, ini malah kopelnya nggak ada bautnya, entahlah. Buat teman-teman pemula yang belum punya RC ya, ini versi murahnya ada di MN78, harganya 600 ribuan, partnya persis sama kayak gini dalamannya, cuma beda bodi aja. Ini selisih 500 ribu. Bodinya dapat T300 dalamannya renyah. Plastik. Itu gearboxnya teman-teman. Ini gearboxnya sudah terlepas dan gearboxnya plastik, hanya bagian pinion saja yang metal. Untuk motornya terkonfirmasi dia menggunakan motor 280 tipenya dan 60T. Nah ini motor jenis torsi ya teman-teman. Pantas torsinya agak sedikit enak, tapi nggak sekuat itu. Apalagi yang belum dipretelin ini. Dan bagian belakang ini sama kayak depan ya. Shocknya pun juga plastik gini nih teman-teman. Plastik. Kalau mau masang shock cuma kayak gini, dimasukin aja ininya, dimasukin ke sini, putar, dah selesai. Oke gitu teman-teman, untuk RC MNT 300 ini sudah teman-teman lihat semua part-part MNT 300, dan kesimpulan yang bisa diambil sih
1.050.000 ya. Ekspektasinya sih kayak kita mendapatkan chassis setnya MN86KS, garden setnya MN86KS, gearbox setnya MN86KS. Sepertinya ekspektasinya kayak gitu. Karena di iklannya itu ada slide di mana ada foto bagian bawah, dan bawahnya itu benar-benar punyanya MN128 atau MN86. Ternyata kita di prank, bawahnya itu ternyata bukan dari basicnya itu. Jadi sudah terbuka lebar ya teman-teman, buat teman-teman yang mau cari RC ini. Ini RC MN78, MN82S sejenisnya, atau MN99S sejenisnya. Enggak sih, kalau MN99S ininya sudah metal. MN78, MN82 series yang dikasih bodi baru, bisa dibuka-buka semua, dan dikasih model baterai baru. Mas, justru baterainya ini malah menyusahkan ya teman-teman. USB Type-C, harus di waterproof lagi, tapi nggak bisa dibuka casingnya. Kalau mau di-upgrade kapasitas yang jauh lebih besar lagi juga ribet lagi. Oke, kesimpulannya sih mengecewakan. Ya benar, secara jujur nih mengecewakan teman-teman. Mengecewakan bagian chassis bagian bawah ini untuk power terrain dan lain-lain. Ini masih menggunakan sama basicnya dengan RC MN series di angka 600 ribuan. Ini kita mendapatkan selisih 500 ribu hanya mendapatkan bodi yang baru ini. Kayaknya enggak. Oh, sama roda yang baru. Kayaknya enggak worth it. Tapi kita lihat teman-teman. Kita akan tes dulu dia jalan, dan kita akan masukkan ke air. Setelah ini waterproofnya kering, langsung aja yuk kita akan tes RC-nya. Check it out. Oke teman-teman, ini sudah dites ya. Untuk kesimpulannya sih, kalau kita main off-road ringan seperti di dataran, tanjakan-tanjakan minimal gitu, RC ini lumayan enak nih teman-teman. Torsinya sih dapat
kalau kita tidak menghantam obstacle yang terlalu tinggi atau mungkin tanjakan dengan sudut elevasi yang tinggi juga, itu nggak akan ada kendala. Kalau kita di trek-trek yang mungkin tanah lumpur kayak gini tuh masih aman sih. Intinya RC ini di angka T300 kemahalan. Sebenarnya RC ini worth it, cuma harganya sangat mahal teman-teman. Kalau dibandingkan dengan RC-RC yang lain seperti 12-nya MN, harusnya dia mungkin di angka 1.050.000 kita mendapatkan basicnya chassis set MN128 atau MN86 KS lah. Nah, ini menggunakan basis kitnya MN78 atau MN82 series dengan ubahan bodinya nggak ada komplain, bodinya bagus, cakep, detail-detailnya oke banget. Untuk torsinya ya itulah tadi teman-teman bisa lihat sendiri, untuk main ringan aja. See you next time, sampai jumpa di lain waktu. Semoga ini menjadi sebuah gambaran buat teman-teman yang mau check out MN T300. Goodbye. Coba kalau ini harganya tuh 800.000, 750.000 cuy, worth it. Harganya 1.200.000 yang versi waterproof, 1.050.000. Mahal ya. Hari Minggu, ayahe bangun pagi, cek baterai, ayo kita unjuk gigi. Pemula senior kabeh podo wae, nyalakan remote siap terabas jalure. Tanjakan turunan batulan lempuran, ora masalah tetep gaspol kawan. Rungkat site emang kui wis panganan, ada omewa untuk cari bantuan. Me arep peran custom moto gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat pilot terise hono. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Asik lali waya, sing penting ngerti bojone. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Unit nganti rungkat, sing penting ono kancane. No rungkat no happy, masih no RC no hoki. Buka sitek, cheers. Rungkat kui tetep ono obate, ra usah sambat nikmati wae prosese. Sing penting kumpul seneng atine, muli mabar wis ilang beban uripe. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Asik lali waya, sing penting ngerti bojone. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Unit ganti rungkat, sing penting ono kancane. Karakter custom opo gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat pilot terise ono. Omewa community. Satu hobi, satu hati, satu rasa, satu RC.